Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy dengan NIM 2314120105. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Ayuniani dengan NIM 2314120073. Perkenalkan, nama saya Ruba Rosita dengan NIM 2314120013. Kami di sini ingin memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu memaparkan lagi materi dari buku yang telah kami baca dan kami pahami dengan judul buku Dasar-Dasar Metodologi Penelitian oleh penulis Hindayati Mustafida SSI MKom dan Suwarsito SPI MSI. Kita langsung masuk kepada penjelasannya. Jadi langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pada bab 1 mengenai pengertian penelitian. Penelitian berasal dari kata research, artinya mencari kembali. Sebuah penelitian merupakan suatu proses untuk mencapai jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Proses inilah yang sering disebut sebagai metodologi penelitian. Dalam sebuah penelitian pastinya ada fungsi dan tujuan tertentu. Sebuah penelitian bersifat penemuan, pengembangan, dan juga pembuktian. Tujuan dari peneliti yang bersifat penemuan maksudnya adalah data yang diperoleh dari sebuah penelitian itu belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Contohnya kayak cara efektif memberantas korupsi, terus menemukan tanaman yang bisa membunuh sel kanker, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian yang memiliki sifat pembuktian, maksudnya data yang sudah didapatkan nantinya akan digunakan untuk membuktikan adanya keraguan pada beberapa informasi atau bidang ilmu tertentu. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Lalu lanjut pada bab 2, secara umum ditinjau dari kesiapan pemanfaatan hasilnya, penelitian terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Pada penelitian dasar ini tidak memikirkan ujung praktis atau titik terapan. Hasil penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian tentang alam dan hukum-hukumnya. Nah, jadi penelitian dasar itu sebenarnya adalah penelitian yang dilakukan karena rasa ingin tahu. Misalkan kalau penasaran kenapa sih air bisa menguap, atau bagaimana sih listrik mengalir. Nah, dari pertanyaan seperti itu, para peneliti mulai mencari jawabannya. Yang perlu kita pahami, penelitian dasar ini sebenarnya adalah penelitian yang dilakukan karena rasa ingin tahu. Penelitian dasar belum langsung dipakai dalam kehidupan sehari-hari, jadi tujuannya bukan untuk bikin produk atau solusi langsung, tapi untuk menambah pengetahuan dasar tentang dunia ini. Contohnya ketika ilmuwan meneliti tentang atom atau tentang bagaimana gravitasi bekerja, itu semua penelitian dasar. Mungkin hasilnya belum terasa langsung sekarang, tapi nanti bisa jadi dasar untuk penemuan besar di masa depan. Terus yang kedua ada penelitian terapan. Yang tadi dapat digunakan dengan segera untuk aplikasi tertentu. Hasil penelitian terapan tidak harus sebagai penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang ada. Jenis penelitian ini dalam memilih masalah yang ada dihubungkan dengan keinginan masyarakat serta memperbaiki praktik-praktik yang ada. Terus penelitian terapan harus segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat, supaya penelitiannya tidak menjadi kadaluarsa. Jadi secara praktisnya penelitian terapan itu langsung dipakai. Nah, kalau penelitian terapan itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah nyata.
Contohnya bikin pupuk yang ramah lingkungan atau sistem baru untuk mempercepat pelayanan di puskesmas. Penelitian ini nggak harus penemuan baru, tapi bisa dipakai ilmu yang sudah ada dengan cara baru yang lebih bermanfaat. Intinya penelitian terapan yaitu solusi cepat dan bisa langsung digunakan, tapi ada catatan penting, penelitian terapan harus cepat diumumkan biar hasilnya nggak kadaluarsa dan tetap relevan. Kesimpulannya, penelitian dasar itu seperti menanam benih ilmu, terus penelitian terapan itu seperti memetik buah dari ilmu tersebut. Keduanya saling melengkapi. Terus ada di bab 3 yaitu desain penelitian. Artinya adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Sarwono, yang mana desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntut serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik sebagai rancangan penelitian yang memiliki maksud yang sama dengan desain penelitian. Jadi, sebelum melakukan penelitian, kita perlu menyusun rencana atau desainnya dulu. Nah, supaya penelitian itu dianggap berkualitas, ada 2 hal yang harus dipenuhi menurut Mahfudz. Yang pertama, bisa dipakai untuk menguji hipotesis. Yang misalnya kita punya hipotesis orang yang rutin olahraga lebih jarang sakit. Nah, desain penelitiannya harus bisa membuktikan benar atau tidaknya pernyataan itu. Terus intinya harus bisa bantu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Terus yang kedua, bisa mengontrol varian. Sederhananya, varian itu hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Misalkan kita mau meneliti berapa jam tidur terhadap konsentrasi belajar, tapi kalau tidak dikontrol bisa saja hasilnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti stres, suasana rumah, atau kebisingan. Makanya desain penelitian yang baik harus bisa meminimalkan gangguan dari faktor luar supaya hasilnya benar-benar menggambarkan hubungan antara 2 hal yang kita teliti. Terus di bab 4 ada pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam kajian penelitian ada 2 pendekatan penelitian yang sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu didasari oleh filsafat positivisme yang memandang setiap realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklasifikasikan relatif, tetap, konkret, teramati, terukur, dan gejala bersifat sebab akibat. Maksudnya itu penjelasan mudahnya, jadi penelitian kuantitatif itu penelitian yang fokusnya ke angka atau data yang bisa dihitung. Misalnya kita mau tahu berapa banyak orang yang suka produk tertentu atau berapa lama orang butuh waktu untuk menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan tadi kan disebutkan filsafat positivisme. Nah, jadi pendekatannya didasari yang percaya kalau kita bisa mengukur dan melihat segala sesuatu jelas dan objektif. Jadi kita harus nyari tahu ada nggak sih hubungan sebab akibat antara 2 hal ini. Contohnya, apakah kalau orang yang sering latihan hasilnya akan lebih bagus. Terus sebelum mulai penelitian semua hal harus udah direncanain dengan detail supaya nggak berubah-ubah selama jalanin penelitian. Jadi penelitian tetap rapi dan gak bingung. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, peneliti biasanya nggak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti cuma ngeliat dan ngitung data aja, terus dianalisis pakai angka dan statistik. Lalu yang kedua itu ada pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat ini sering juga disebut
sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai segala sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penjelasan mudahnya itu, jadi penelitian kualitatif itu berbeda dengannya hanya fokus pada angka atau data yang bisa dihitung di sini. Kita bisa lebih fokus untuk memahami secara mendalam tentang sesuatu. Metode ini berdasarkan filsafat post-positivisme yang sering juga disebut paradigma interpretif dan atau konstruktif. Apa sih maksudnya? Jadi penelitian melihat dunia sosial kita itu sangat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Contohnya kalau kita ingin tahu bagaimana orang merasa di tempat kerja, kita nggak hanya lihat jam kerja atau berapa gaji mereka, tapi kita lebih ingin tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana mereka melihat pengalaman itu. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga disebut penelitian naturalistik, artinya hanya meneliti hal-hal yang alami. Jadi kita gak mengubah apapun atau mempengaruhi situasi yang sedang kita teliti. Penelitian ini mengamati tanpa mengubah dinamika yang terjadi. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya yang sudah saya rangkum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu bab 5 metode penelitian. Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode berasal dari kata metode, yaitu secara harfiah berarti cara. Jadi metode bisa diartikan sebagai jalan atau cara atau prosedur yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai peneliti ada beberapa hal yang harus dimengerti agar memahami metode penelitian, yaitu ada ontologi, epistemologi, metode penelitian, dan metode ilmiah. Ontologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana kita sebagai peneliti dapat memahami dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi-asumsi tentang dunia tersebut sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisinya, kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitas. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian metode penelitian sebagai gabungan dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis atau objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pembuktian terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis. Metode ilmiah memerlukan jawaban dari fakta-fakta dengan pendekatan kesangsian sistematis. Ada beberapa kriteria metode ilmiah, yaitu A. Berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, dan yang terakhir menggunakan ukuran objektif. Masuk ke bab 6, yaitu langkah-langkah mengadakan penelitian. Yang pertama itu ada pemilihan masalah. Masalah penelitian adalah seperangkat kondisi yang membutuhkan diskusi, informasi solusi atau pengambilan keputusan, serta kemungkinan investigasi empiris dalam bentuk pengumpulan data dan analisis data. Masalah penelitian tidak sama dengan masalah biasa. Permasalahan penelitian dinyatakan dalam bentuk formal agar berkaitan dengan investigasi secara empirik.
yaitu investigasi yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan variabel sebagai sesuatu yang berubah-ubah, bermacam-macam, berbeda-beda, bisa itu tentang harga, mutu, dan sebagainya. Sebagian ahli juga mendefinisikan bahwa yang dinamakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau suatu fenomena. Secara harfiah, kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesis yang artinya pendirian atau pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Oleh karena itu, statistician mengambil kesimpulan bahwa hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Maka agar dapat memastikan kebenaran tersebut, suatu hipotesis haruslah dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa macam hipotesis, yaitu ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 7, data penelitian. Yang pertama itu ada jenis data. Data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat, sumber data, cara memperoleh data, dan cara mengumpulkan data. Sifat data itu terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang dimaksud dari kuantitatif itu data yang berbentuk angka dan bisa diukur secara numerik. Sedangkan kualitatif itu data yang berbentuk deskripsi, kata-kata atau kategori. Biasanya digunakan untuk memahami makna atau pendapat. Yang kedua itu ada sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu dalam dan eksternal itu luar. Yang selanjutnya cara memperoleh data. Cara memperoleh data itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu ada primer dan sekunder. Primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, sedangkan sekunder itu data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain dan digunakan kembali oleh peneliti untuk keperluan penelitiannya. Yang terakhir itu ada cara mengumpulkan data. Itu terbagi menjadi 2, ada cross section atau data penampang silang dan time series atau data runtut waktu. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Contoh variasi metode pengumpulan data ialah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Ada beberapa jenis angket, yaitu interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya itu teknik pengukuran. Pengukuran merupakan penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Ada 3 kata kunci dalam pengukuran, yaitu angka, penetapan, dan aturan. Yang dimaksud dari angka itu berupa simbol-simbol seperti angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang dimaksud dari penetapan adalah seperti mapping atau kita itu melakukan pemetaan. Yang ketiga, aturan adalah panduan atau pelaksanaan sesuatu seperti fungsi matematika dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bab 8, populasi dan sampel. Yang pertama itu ada populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Mengingat sifat populasi yang general dan luas, maka populasi dikelompokkan menjadi populasi berdasarkan atas jumlah, turunan, dan variasi unsur pembentuk sumber data. Selanjutnya itu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Sekian dari saya, lanjut
kepada teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bab 9 tentang plagiarisme. Jadi plagiarisme itu didefinisikan sebagai pengguna atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya hasil seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Nah, demikian plagiarisme ini dimaknai sebagai penjiplak atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Nah, jadi dapat disimpulkan plagiarisme itu adalah orang yang menjiplak karya orang lain atau yang mengambil hasil karya orang lain. Selanjutnya itu ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme akademik dan jurnalistik. Itu merupakan praktek plagiarisme yang sudah lama terjadi. Namun plagiarisme internet sekarang merajalela dengan munculnya internet, dan plagiarisme telah mengambil banyak bentuk-bentuk baru. Sekarang hanya tentang copy paste atau mengulang. Selanjutnya itu ada plagiarisme lengkap. Jadi plagiarisme ini meliputi isi yang telah disajikan sebagai tulisan sendiri tanpa ada perubahan. Nah, jadi plagiarisme lengkap ini seseorang itu menjiplak hasil karya orang lain itu tanpa diubah gitu. Semuanya itu sama dengan karya yang hasil orang tadi. Setelah itu ada plagiarisme parsial. Itu ketika konten yang disajikan adalah kombinasi 2-3 sumber yang berbeda, mana pengguna mengulang dan sinonim merajalela, maka dikenal dengan plagiarisme parsial. Yang keempat itu plagiarisme minimalis. Di sini juga plagiator orang lain berupa konsep, gagasan, pikiran, atau pendapat dalam kata-kata mereka sendiri dan dalam aliran yang berbeda. Meskipun banyak yang tidak menganggap ini sebagai plagiarisme, namun itu dianggap sebagai mencuri studi atau pikiran seseorang. Selanjutnya itu ada sumber kutipan. Ketika informasi sumber lengkap dengan kutipan disediakan, tidak dianggap plagiarisme, namun didefinisikan sumber kutipan sangat bervariasi. Beberapa penulis mengutip nama sumber tetapi tidak memberikan informasi yang dapat diakses lainnya. Sementara beberapa mudah memberikan referensi palsu, beberapa tidak mengabulkan informasi mereka dengan karya asli penulis. Yang selanjutnya itu ada self plagiarisme. Bentuk plagiarisme yang mungkin paling direbutkan sebagai itu dan tidak menggunakan karya sendiri sepenuhnya atau sebagian, atau bahkan pikiran yang sama dan menulis ulang, dikenal sebagai self plagiarisme oleh banyak orang penerbit bahan yang sama melalui media yang berbeda. Tanpa referensi itu adalah kebiasaan yang sangat umum di antara banyak penulis. Konten banyak situs adalah contoh sempurna dari plagiaris diri. Selanjutnya itu ada undang-undang yang mengatur plagiarisme. Jadi plagiat itu sendiri merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk satu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Permendiknas itu nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1. Alasan plagiat itu sendiri mungkin karena keterbatasan waktu seseorang mengerjakan tugas, atau dia menunda-nunda waktu mengerjakan tugas, atau dia kebingungan mengerjakan tugasnya seperti apa, maka terjadilah dia memplagiat hasil karya orang lain. Selanjutnya bab 10 tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau mereview pustaka berupa laporan penelitian, artikel publikasi jurnal, producing, HKI, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang sering dan berkaitan. Adapun pengajuan situasi pustaka itu dilakukan dengan berbagai macam sistem. Harvard, IEEE, terus ada
ada itu APA, ada pun Pankoper dan sebagainya. Pada contoh dalam tulisan itu digunakan sistem Herbert untuk mengitasian pustaka yang melibatkan nama penulis berjumlah lebih dari 2 kata. Digunakan nama belakang penulis pertama dikutip dengan DKK atau ed atau al. Pilihan salah satu secara konsisten. Jika artikel atau penulisan ditulis oleh 2 orang, nama belakang kedua penulis harus dicantumkan. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Perlu diperhatikan bahwa pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka yang benar-benar dijadikan sebagai acuan di dalam tulisan atau naskah. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama jika menggunakan format nama dan nama tahun. Pada umumnya daftar pustaka ini ditulis dalam spasi tunggal antara satu pustaka dan pustaka berikutnya, diberi jarak 1,5 spasi setelah pustaka dituliskan rata kanan, barisan pertama rata kiri, setelah itu barisan berikutnya memojok ke dalam. Jika menggunakan format nama tahun, diakhiri penulisan setiap pustaka diberi tanda titik. Selanjutnya itu ada tata penulisan nama penulis. Yang pertama itu nama penulis lebih dari 1 kata. Jika nama penulis tersebut atas 2 atau lebih, itu cara dasar-dasar metodologi penelitian penulisannya menggunakan nama keluarga atau nama utama diikuti dengan koma dan singkatan nama-nama lainnya masing-masing diikuti titik. Contohnya itu Hindayati Mustafidah ditulis Mustafidah, koma gitu, H baru titik. Selanjutnya itu nama yang diikuti dengan singkatan nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan singkatan ditulis sebagai nama yang menyatu. Contohnya itu Mawardi A titik I titik. Itu ditulisnya Mawardi, A titik I titik. Nah, setelah itu nama dengan garis penghubung atau frase kata yang lebih dari 2 kata tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dirangkai dengan garis penghubung. Itu contohnya nama Hasan El Bayanu ditulis itu L strip Bayanu, H titik. Selanjutnya itu bab 11, penulisan proposal penelitian. Untuk melakukan observasi dengan tujuan tertentu atau suatu penelitian, jelas diperlukan suatu rencana kegiatan yang terinci. Namun disebut dengan rencana atau proposal penelitian. Proposal atau usulan penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Proposal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian atau evaluator, terutama dari pihak sponsor pemberi dana jika penelitian yang dilakukan itu memperoleh dukungan atau dari pihak luar. Untuk memperlancar evaluasi atau kajian, proposal perlu mengikuti format tertentu dalam hal susunan isi, pengetikan, dan pengesahan yang diminta oleh pembimbing atau evaluator. Sebelum menulis proposal penelitian perlu diketahui dan dipahami terkait topik penelitian. Seringkali dirancukan antara topik dengan judul penelitian. Itu topik sifatnya lebih luas yang memayungi kerangka kajian yang sifatnya masih cukup luas. Sedangkan judul adalah sudah spesifik yang diturunkan dari topik tertentu. Judul kajian setiap saat dapat diubah asal masih sejalan dengan topik kajian yang telah ditentukan. Perubahan judul kadangkala disebabkan oleh diantaranya pertimbangan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur proposal penelitian. Secara umum itu yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada latar belakang masalah, yang ketiga itu ada perumusan masalah, yang keempat itu tujuan dan lingkungan penelitian, yang kelima itu faedah atau manfaat yang dapat diharapkan, yang keenam itu tinjauan pustaka atau landasan teori, yang ketujuh itu ada keaslian penelitian, yang kedelapan itu hipotesis, yang sembilan itu cara atau metode penelitian, yang kesepuluh itu jadwal penelitian, dan ke-11 itu daftar pustaka, yang terakhir itu adalah lampiran. Jadi dapat kita simpulkan penelitian adalah proses sistematis untuk mencari jawaban
atas pertanyaan atau masalah dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan. Penelitian dibedakan menjadi penelitian dasar untuk menambah ilmu dan penelitian terapan itu untuk langsung digunakan dalam praktik agar penelitian berjalan baik. Dibutuhkan desain penelitian sebagai pedoman serta pendekatan kuantitatif maupun kualitatif sesuai kebutuhan si peneliti tersebut. Dalam penelitian penting memahami konsep masalah, variabel, hipotesis, data, metode pengumpulan data, serta populasi dan sampel. Selain itu, penelitian wajib menjaga etika seperti menghindari plagiarisme, serta menyusun tinjauan pustaka dan proposal penelitian dengan benar. Dengan langkah-langkah yang teratur dan etis, penelitian dapat memberikan manfaat nyata dalam mengembangkan ilmu maupun pemecahan masalah di masyarakat.